Hai, selamat datang kembali di kanal YouTube saya ya, Ahmad Zelni. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenkripsi atau mengenkripsi sebuah bahasa gitu ya. Jadi idenya itu apa ya? Pernah gak sih kalian punya sebuah tongkrongan dan di tongkrongan itu punya kayak semacam bahasa-bahasa tertentu yang sebenarnya hanya bisa dimengerti oleh tongkrongan itu gitu ya. Terkadang bahasanya itu sendiri sebenarnya bahasa yang sudah ada, cuma dienkripsi. Dienkripsi itu dalam artian biasanya sebuah kata atau kalimatnya itu ditambahkan kata lain, kemudian posisinya itu dibalik gitu ya. Nah, sebenarnya kan apa ya? Kita sering kali menggunakan sebuah enkripsi atau kode-kodean sama orang gitu ya, kayak entah itu secara verbal ataupun non verbal atau menggunakan apa bahasa tubuh ya. Itu mungkin kita sering melakukannya gitu ya. Nah, dalam konteks kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana mengenkripsi sebuah bahasa ketika berkomunikasi dalam berbahasa yang akan diimplementasikan dalam komunikasi tekstual gitu atau teks gitu ya, teman-teman. Kalau kita ngobrol kemudian berkomunikasi menggunakan bahasa tertentu, kita akan mengubahnya gitu ya ke dalam enkripsi tertentu yang sudah kita sepakati gitu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada sebuah bahasa, misalnya bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesianya adalah makan misalnya. Nah, kita melakukan enkripsi ataupun mengubah posisinya, misalnya makan. Saya contohkan ya di sini ya di teksnya. Makan, maka kita bisa merubah ataupun apa sih disebutnya, merubah posisi pemanggilannya, kemudian menambahkan kata tertentu. Misalnya, kalau misalnya dalam sebuah katanya itu terdapat 5 huruf atau 4 huruf gitu ya. Misalnya 5 huruf dulu ya. Misalnya 5 huruf lebih dari 4 huruf gitu ya. Misalnya lebih dari 4 huruf, maka kita ambil kata ketiga atau kata ketiga yaitu kan. Berarti kemudian kita tambahkan kata tertentu setelah kan gitu ya. Jadi kan kita mau mengubah posisi pemanggilan, kemudian menambahkan katanya, kemudian ditambah kata depan gitu ya. Contohnya jadi supaya tidak bingung ya. Ini contoh enkripsinya. Kan ini tulisannya adalah makan ya. Kita tulis jadi kan, kemudian ditambah tambahan di sini, tambahan kata terserah, plus karakter, misalnya plus karakter tertentu ya, karakter plus kan di sini, plus ma. Jadi artinya itu sama dengan makan, sama dengan di sini kan. Nah, plus karakternya itu kalian mau pakai karakter apa? 3 karakter, 2 karakter, maksudnya 2 huruf, 3 huruf. Misalnya saya tambahkan di plus karakter ini adalah si, maka akan menghasilkan kansima gitu ya. Jadi kalau polanya ketika kita panggil berulang-ulang, maka ini akan terdengar jadi makan. Contohnya kansima, 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 kansima kan. Jadi kalau diulang-ulang kita akan kembali gitu ya, akan terlihat kata-kata aslinya gitu ya kalau kita ulang-ulang. Nah, jadi di sini kita akan buatkan rumus saja ya teman-teman. Nah, rumusnya adalah ketika kalimatnya atau katanya kurang dari 4 karakter, 4 huruf gitu ya, 4 alfabet gitu, maka kita tidak akan menambahkan enkripsi. Contohnya misal iya, itu kan cuma 3 huruf, maka kita tidak akan tambahkan enkripsi. Kemudian kalau misalnya katanya kurang dari 5 karakter atau sama dengan 4 karakter, misalnya apa ya yang 4 karakter, mana gitu ya, mana
maka kita ambilnya na, kata na si ma, nasima gitu ya teman-teman. Atau jadi kalau misalnya cuma 4 karakter, kita ambil 2 karakter di belakang gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 karakter atau 5 huruf, maka kita ambil 3 karakter dari belakang tambah si, kemudian tambah kata sisanya yang ada di depan gitu ya. Nah, kita akan coba buatkan di dalam rumus kode, karena itu kan pengucapan secara apa sih? Secara verbal ya, verbal. Nah, itu kita akan ucapkannya, kita akan enkripsi, kita akan buat dalam bentuk komunikasi teks gitu. Oke, kita pertama buat dulu sebuah function di sini, function. Jadi ceritanya kita akan ini ya. Nah, kita contohkan dulu ya supaya tidak ini ya. Kita jalankan dulu cuma Apache-nya doang aja lah, kita nggak akan pakai database teman-teman. Oke, kita udah jalan, berarti nanti kita simpan aja ya. Misalnya di sini s kata misal atau s kata array, kita simpan di dalam array dulu ya teman-teman. Karena kan nanti yang akan kita enkripsi atau kita rubah itu bisa katanya bukan cuma satu kalimat gitu ya, atau cuma satu kata, tapi bisa mungkin lebih dari satu kata atau satu kalimat gitu ya. Nah, saya hampir lupa juga menjelaskan teknik enkripsinya ya di sini. Sebenarnya ini teknik enkripsi, pengubahan posisi atau pengubahan huruf tertentu di dalam sebuah kata itu ada yang disebut enkripsi substitusi dan transposisi. Kalau substitusi itu saya contohkan, misalnya huruf A itu diubah jadi Z, atau misalnya huruf B diubah jadi Y. Nah, itu disebutnya pola enkripsi substitusi. Jadi dia itu mengubah huruf aslinya dengan huruf tertentu atau kalimat tertentu dengan kalimat lainnya. Nah, itu substitusi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada transposisi. Kalau transposisi itu mengubah posisi. Nah, kalau substitusi tadi kan mengubah apa sih sebutnya? Mengubah objek atau mengubah katanya. Nah, kalau substitusi transposisi itu mengubah posisi gitu ya, mengubah posisi pemanggilannya. Teman-teman bisa lihat tentang konsep enkripsi, substitusi dan transposisi ya teman-teman. Nah, ini adalah kalau dalam konteks kali ini, dalam tutorial kali ini kita akan buat keduanya gitu ya. Ada transposisi dan substitusi gitu ya, kita gabung. Nah, oke. Langsung saja gitu. Lumayan panjang juga sih teman-teman. Jadi apa ya, saya bentar dulu, kita simpan dulu dalam array, kan nanti datanya itu dalam array ya teman-teman. Jadi sorry, berarti kita explode dulu, explode, kemudian nah ini ya. Nah, ini stringnya adalah string yang sorry, yang akan ada export, ada implode ya teman-teman, s kata. Nah, kita akan gabungkan katanya, nah, atau disimpan di dalam array gitu ya teman-teman. Kemudian s hasil array, kemudian kita looping di dalam ininya ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita looping aja for each, kemudian di sini s kata array, misalnya di sini s kata array, kemudian s sk misalnya di sini. Nah, lalu di sini misalnya kita cek panjang si katanya ya. Tadi kan kita mau ada sebuah konsepnya di mana misalnya kalau cuma 4 huruf, kita ambil 2 huruf yang ada di belakangnya. Tapi kalau lebih dari 4 huruf, maka 3 huruf kita akan mengambil 3 huruf di belakangnya, kemudian ditambah si gitu ya teman-teman. Maka kita harus cek dulu sebelum sebelum menghasilkan nilainya. S panjang misalnya, untuk mengecek panjang kita gunakan strl len ya teman-teman. Kemudian di sini tulis panjangnya sk. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita cek dulu misalnya
Kan tadi kalau misalnya S panjang kurang dari 4 atau 3 huruf, itu kita nggak akan menambahkan tambahan si di dalamnya. Jadi kita tulis saja di sini hasil array sama dengan array di sini, sorry, ini mengumpulkannya di dalam array ya. Kemudian SK. Jadi kita langsung mereturn nilainya atau menyimpan nilainya gitu ya, tanpa menambahkan huruf tertentu. Kata tertentu tadi kan nih, kata yang akan ditambahkan adalah si gitu ya teman-teman. Kemudian kita tulis lagi di sini else if kalau misalnya S panjangnya itu adalah sama dengan 4, maka kita buatkan di sini ya teman-teman. Nah, kita panjang misalnya S awal. Kita pakai sub str ya teman-teman, S awal. Kemudian sama dengan di sini sub str. Nah, sub str ini fungsi PHP kayak untuk mengambil karakter di awal, di akhir. Nanti ada rumus-rumusnya ya. Teman-teman bisa dibaca dokumentasinya di di php.net atau di W3 School ya, banyak lah tutorialnya tentang fungsi sub str. Dia mengambil karakter ya di karakter fungsi PHP untuk mengambil karakter ya di depan, di belakang. Kayak kalau di MySQL itu ada left, mid, right gitu ya. Itu salah satu contoh fungsi persamaannya. Sebenarnya banyak ya fungsi-fungsi di PHP untuk mengambil karakter tertentu di awal, di akhir gitu ya. Nah, ini salah satu yang sering digunakan. Nah, kemudian di sini SK. Nah, berarti kalau kita mau ngambil kita min 2 saja gitu ya. Min 2 berarti kita ngambil yang terakhir gitu ya. Kemudian kita tambahkan si di dalamnya. Oke. Nah. Oke. Lalu di sini kita simpan hasil array kayak tadi gitu ya. Kemudian di sini tulis S awal. Kemudian kita tulis S awal di sini, kemudian sub str. Lalu di sini SK ya. SK itu katanya. Jadi kita ambil awalannya, kita ambil dulu awalannya, kan kita merubah posisi ya. Jadi tadi kan misalnya maka atau kata misalnya maka, berarti kita ngambil yang belakang yaitu K dan si, berarti ini hasilnya adalah kasi misalnya. Kalau di sini maka di sini hasilnya adalah K plus si gitu ya. Kasima gitu ya. Kasima, oke. Nah, berarti awal berarti kasih, awalnya kasih. Kemudian kita ambil yang 0,2. 0,2 itu artinya kita ngambil karakter di awal yaitu ma gitu ya, teman-teman. Bisa dimengerti ya, gampang sekali. Kemudian else di sini kita tulis defaultnya S awal. Nah, ini kalau misalnya karakternya adalah lebih dari 5 karakter, berarti kita tulisnya seperti ini, SK, ngambil 3 karakter terakhir, kemudian ditambahkan si gitu ya. Nah, oke. Kemudian di sini hasil array sama dengan sorry. Ya ampun. Hasil array sama dengan di sini S awal, kemudian sub str SK. Nah, ini cara ngambilnya berarti 0, min 3, artinya astagfirullah. Untung 0, min 3 itu artinya dia sebenarnya gimana sih? Jadi dia ngambil sisa dari yang 3 itu, yang 3 terakhir itu dibuang, jadi dia ngambil sisanya gitu ya, 0 min 3. Jadi karakter terakhirnya yang 3 tidak diambil, jadi yang diambilnya di awal gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya saja ya teman-teman. Oke, kemudian kita tinggal di luar looping kita tulis juga di sini and for each ya teman-teman, for each. Kemudian return implode. Kita
gabungkan gitu ya. Ada implode, ada explode gitu ya. S hasil array. Jadi si katanya kan tadi, si kata kalimatnya itu kan berupa string. Stringnya kan nantinya mengandung spasi, maka disimpan dulu di dalam array gitu ya, di explode. Kemudian kalau sudah disimpan di dalam array, kita gabungan lagi implode. Kalau gak salah gitu ya, explode itu untuk menjadikan array, implode itu untuk memecah array gitu jadi string. Kalau gak salah seperti itu. Tapi kalau salah, teman-teman bisa koreksi ya. Nah, kita buat dulu ya. Kita cek, maksudnya kita tes di sini index.php, kemudian php, kemudian require once dewa ya, enkripsi.php. Oke. Kemudian kita tes s kata sama dengan kamu cantik sekali hari ini. Oke, maka hasilnya kita enkripsi. Jadi function enkripsi kata. Nah, ini jadi sebenarnya pola enkripsi ini bisa digunakan untuk bahasa apapun, mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jepang, bahasa apa, terserah ya teman-teman. Jadi hanya konsepnya saja. Konsepnya itu dia mengubah pemanggilan kata, ditambahkan kata tertentu, dibalik gitu ya teman-teman intinya. Oke, kita sudah fix kayaknya ini. Else if. Kemudian kita di sini kita tinggal enkripsi kata ya fungsinya. Enkripsi echo enkripsi kata. Oke. Fix ya. S katanya kamu cantik sekali. Kita tes teman-teman. Oke. Tadi apa? Enkripsi tes. Enkripsi.php online 7. Online 7 itu apa ya? Porage. Sok yuk kalabet yuk kalayog. Sok kalabet. Kita pakai as. Ayo. Dibukalin panto. Santai lah. Kerjain tutorial ya. Santai teh kursi. Nah, berarti sudah ya teman-teman. Jadi kita reload lagi. Nah, maka hasil enkripsinya adalah seperti Musika, Tixi-chan, Alisiek, Risiha ini. Bener gak sih? Kamu cantik berarti kan artinya adalah Musika, kemudian cantik, Tixi-chan, bener kan? Tixi-chan. Kemudian sekali berarti Alisisek ya, Alisisek. Kemudian hari ini berarti Risiha ini kata ini berarti tidak dienkripsi. Nah, itu untuk bagian enkripsinya. Tapi kita butuh untuk bagian untuk mendeskripsikannya gitu ya. Jadi kayak kita buatnya enkripsi dua arah, satu yang mengenkripsi, satu yang mendekripsi gitu ya teman-teman. Nah, kita selanjutnya akan buat untuk fungsi untuk mendeskripsinya gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan buatkan fungsi untuk melakukan dekripsi katanya gitu ya. Kalau tadi kan kita enkripsi seperti ini, hasilnya seperti ini. Kamu cantik sekali hari ini, jadi Musika, Tixi-chan, Alisisek, Risiha ini gitu ya. Nah, berarti kita sekarang buat fungsi untuk dekripsi katanya. Oke. Function dekripsi kata. Sama kayak di atas, kita copy saja karena kita akan simpan di dalam array ya gitu ya. Oke, kemudian tinggal kita looping for each.
kita cek juga panjangnya. Kita panjangnya berarti SK ya. Nah, kata yang deskripsi itu kan akan menghasilkan misalnya 4 huruf ya. 4 huruf ditambah 2 berarti 6 ya. Berarti kan di sini kita logiknya beda ya. S panjang misalnya sama dengan 6 gitu ya. Kalau tadi kan sama atau kurang dari 6 ya, berarti kurang dari 6, misalnya kurang dari 6 karakter, berarti kita tidak akan melakukan melakukan decrypt, karena kata tersebut yang kurang dari 6 karakter itu dia itu berarti tidak dienkripsi gitu hitungannya. Bener gak ya? Kalau yang dienkripsi kan seperti yang sudah kita jelaskan ya, bahwa yang dienkripsi itu yang 4 huruf atau lebih dari 4 huruf. Yang kurang dari 4 huruf itu tidak akan dienkripsi gitu. Nah, kita tulis lagi else if di sini. Else if S panjang, misalnya S panjangnya sama dengan 6 karakter, maka di sini kita baru enkripsinya S awal, misalnya di sini S awal. Nah, misalnya kan ini hasilnya adalah musika, berarti kita ambil yang awalnya itu adalah K dan yang belakangnya itu adalah mu. Berarti kalau kita mau ngambil yang belakang, kita tulis saja di sini sub str, kemudian sk di sini. Berarti kalau kita mau ngambil yang belakang, kita tulis saja 0 ya 0 min 0,2 gitu ya. Maksud saya gini, bukan bentar musika, berarti kita ambil dulu mu-nya ya, awalnya dulu, nanti kita taruh di belakang gitu. Berarti kalau mau yang ngambil yang awal berarti 0,2 gitu kan. Kemudian S di sini S akhir. Huruf di akhirnya adalah yaitu musika, di kalimat musika adalah K ya, berarti sub str kemudian sk kemudian kita tulis min 2 ya. Kita ngambil yang belakang, kemudian kita tulis di sini kita masukkan ke dalam array dulu. S hasil array berarti sama kita simpan di dalam array. Kemudian di sini tulis berarti S akhir kemudian S awal. Oke. Kemudian kita tambah else di sini. S awal sama dengan sub str. Berarti kalau misalnya lebih dari hasil yang dienkripsinya itu lebih dari 6 karakter hasilnya ya, kita deskripsi, berarti kan rumus enkripsinya yaitu mengambil 3 karakter di belakang kemudian ditambah si, berarti hasilnya ada sebanyak 5 karakter. Nah, berarti kalau kita ini di sini kita ngambil karakter awalnya yaitu 3 karakter di awal 0,3. Kemudian kalau mau ngambil 5 karakter, berarti kan hasilnya tadi 5 karakter ya. Kita tulis saja sub str sk di sini 5 ya. Berarti misalnya kalau 5, saya contohkan misalnya kenapa 5 karakter. Kalau 5 karakter nulisnya sub str seperti ini, kita akan misalnya tiksikan, berarti dia akan mengambil dari dia akan 1 2 3 4 5, berarti dia akan mengambil kan ya di sini kan. Jadi 5 di awal itu dibuang, yang diambil 5 setelahnya gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi 5 di awal itu dibuang, 5 di setelahnya diambil, karena kan kita ngambilnya dari belakang ya sebelumnya gitu ya. 3 karakter di belakang, hasil enkripsinya adalah 3 karakter ditambah plus C. Jadi kan 5 karakter kalau hurufnya itu lebih dari
4 karakter. Hasil inskripsinya kalau hurufnya lebih dari lebih dari 4 karakter itu berarti 3 karakter yang diambil gitu ya. Oke, seperti itu. S hasil array, kemudian kita tulis di sini S akhir, kemudian S awal. Oke, di sini kita tinggal return implode, implode, kemudian di sini S hasil array, kemudian bukan, kebalik ya. Kita pakai space di sini S hasil array. Oke, kita coba dekripsi kata ini ya, apakah akan sesuai, teman-teman. Oke, kita taruh di sini misalnya ya. Kita kopikan di sini. Musika, tiksikan, alisise, krisiha, apakah akan didekripsi dengan baik gitu ya atau tidak? Oke. Oh, for each-nya ya, kita lupa. And for each. Kamu cantik sekali hari ini. Benar ya hasilnya ya. Oke. Tadi kan oke. Kamu musika tiksikan alise krisisa adalah kamu cantik sekali hari ini. Nah, berarti kan deskripsinya benar ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau ngetes lebih gampang lagi, teman-teman bisa menggunakan post ya, teman-teman. Nanti tinggal dimasukkan saja gitu. Oke. Nah, saya sudah siapkan postnya, teman-teman. Nah, sekarang ini sudah kita siapkan postnya ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal buat seperti metode post ya, teman-teman. Kemudian nanti tinggal dekripsi aja gitu, enak ya. Kita coba tes, teman-teman. Nanti karena mengandung spasi, untuk menghapus spasi teman-teman bisa menggunakan trim ya. Ini kan basic lah. Ini cuma konsep. Misalnya di sini kemarin aku pergi ke sekolah. Oke. Apa hasil inskripsinya? Kita klik kirim. Rinsi kema aku RGCP ke lasi seko. Oke. Kita pastikan hasilnya di sini, teman-teman. Kemarin aku pergi ke sekolah. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah yang disebut dengan perpaduan antara teknik inskripsi substitusi dan transposisi. Oke, teman-teman, kita coba kalimat lain. Dia sangat jelek. Oke. Di gatisan laksije. Dia gatisan laksije. Kita kopikan lagi di sini, teman-teman. Kemudian kita pastikan di deskripsi untuk melihat hasilnya. Dia sangat jelek. Nah, jadi menurut saya komunikasi yang di inskripsi ini sangat mudah sekali ya, teman-teman. Jadi kita bisa ngomongin orang di depannya tanpa harus ketahuan apa yang sedang diomongkan gitu ya. Cara ini sangat mudah dan berlaku untuk semua bahasa. Jadi kita cuma mengubah posisi pemanggilan katanya atau kalimatnya dengan menambahkan si ataupun kata tertentu yang sudah disepakati antara orang yang sedang berkomunikasi. Baik, teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.